Pasrahnya Paul Scholes, skuad kok kayak begini, Manchester United sudah siap degradasi. Legenda Manchester United Paul Scholes melontarkan kritik pedas untuk bek-bek mahal setan merah, dan memberi peringatan degradasi. Scholes kecam bek-bek mahal Man United khawatir bekas klubnya degradasi, sebut skuadmu masih perlu dirombak. Apa yang terjadi? Manchester United sedang mengalami salah satu musim terburuk sepanjang sejarah mereka dan kini terjebak di peringkat 13 Liga Premier Inggris. The Red Devils sebenarnya sudah jor-joran di beberapa bursa transfer terakhir. Tetapi pemain-pemain mahal mereka gagal memenuhi ekspektasi. Legenda klub Paul Scholes sampai mengkritik abis bek-bek baru Man United, mengkhawatirkan kualitas Matthijs de Ligt, Leny Yoro, hingga Lisandro Martinez. Scholes kecam bek-bek Manchester United. Scholes berbicara di The Overlap Fan Debat. Usianya, de Ligt, 25 tahun, serta jumlah klub yang sudah ia bela sungguh mengkhawatirkan. Dia brilian di Ajax, tapi terlihat memburuk seiring bertambahnya usia. Bayern Munich dan Juventus, pasti ada alasan kenapa mereka melepasnya. Mana ambisi Anda? Ini soal membawa tim jadi juara Liga Premier Inggris. Memang bisa juara Liga Premier Inggris dengan de Ligt dan Yoro sebagai bek sentral. Legenda setan merah itu turut menyinggung Yoro. Begini, dia memang masih muda, tapi sejauh ini saya tak suka dengan apa yang saya lihat. Nonton laga Southampton? Enggak, dia pemain muda, jadi akan saya pertahankan jika bicara soal fondasi tim dan dua bek sentral. Ia juga mengkritik Martinez. Bahkan ketika bugar, dia tak cukup bagus untuk membawa tim juara Liga Premier Inggris. Manchester United degradasi, tak hanya lini belakang. Scholes merasa Man United masih memerlukan pemain baru di berbagai posisi. Jika gagal memperbaiki kualitas skuad, ia khawatir The Red Devils degradasi. Ia berkata, menurut saya, Man United butuh kiper baru, mungkin dua bek sentral baru, dua gelandang sentral baru, dan dua striker baru. Ya sudah, satu gelandang sentral dan satu striker saja, tapi harus yang berkualitas, berperawakan, mumpuni, agar bisa jadi fondasi tim. Jika fondasinya tepat, baru bisa ditambahkan di posisi lain. Fondasi tersebut, tulang punggung tersebut, sangatlah penting. Jika salah langkah musim panas ini mungkin terdengar konyol. Tapi mempertimbangkan performa semenjak manajer baru datang, mereka bisa degradasi, memang sejelek itu. Para pemain Manchester United mulai saling berdiskusi tanpa melibatkan Ruben Amorim. Buntut tidak adanya perbaikan nyata sejak ia ditunjuk jadi pelatih. Apa yang terjadi? Ruben Amorim menggantikan Erik ten Hag sebagai pelatih Manchester United sejak November tahun 2024. Tapi sampai saat ini belum berhasil memperbaiki performa The Red Devils. Mantan manajer Sporting tersebut mengadopsi formasi 3-4-3 yang sudah pakem, dan nampaknya enggan mengutak-atik pakem tersebut meski para pemainnya kesulitan beradaptasi. Kini, menurut laporan, beberapa bintang Man United mulai saling berdiskusi soal situasi yang mereka alami dan mulai merasa perlu ada perubahan ke depannya jika ingin memperbaiki performa dan hasil di lapangan. Situasinya metode bermain Amorim diklaim, mulai menimbulkan kekhawatiran, bahwa Man United tidak akan bisa membaik, kecuali jika pelatih asal Portugal itu bersedia kompromi untuk menyesuaikan taktiknya. Kendati demikian, Amorim sudah terang-terangan menyatakan di depan umum bahwa ia tak punya niatan untuk mengubah gaya bermainnya dengan berkata bahwa tidak ada cara kedua. Mantan kapten Man United Gary Neville turut menyinggung bahwa perubahan taktik mungkin bisa menjadi jalan keluar, dengan mengatakan bahwa semakin sering kalah, semakin sulit meyakinkan para pemain dengan ide bermain yang ada. Tahukah Anda, sejak menggantikan Ten Hag di kursi panas Old Trafford, Amorim sudah menelan 8 kekalahan dalam 20 pertandingan. Selanjutnya buat Manchester United, Amorim dan Manchester United akan kembali merumput dengan bertamu ke Tottenham Hotspur Stadium di ajang Liga Premier Inggris, Minggu, 16/2. Armada Ange Postecoglou juga tengah mengalami periode sulit dan terjebak di peringkat 14, satu posisi di bawahmu. Legenda ingatkan Ruben Amorim untuk tidak aneh-aneh. Posisikan Patrick Dorgu di Manchester United. Dorgu wajib main di posisi natural dia sebagai wingback kiri tanpa perlu eksperimen macam-macam.
Amorim diingatkan soal Dorgu wajib main di pos wingback kiri, Dalot menderita di posisi itu. Apa yang terjadi? Ex-pilar Manchester United Paul Parker mewanti-anti Ruben Amorim untuk tidak aneh-aneh dalam memposisikan Patrick Dorgu di tim. Dorgu melakoni debutnya di Old Trafford sebagai wingback kanan saat timnya menyingkirkan Leicester City di putaran keempat Piala FA. Gambaran besar ditegaskan Parker, Dorgu harus benar-benar dimainkan sesuai posisi natural dia sebagai seorang wingback kiri. Sang legenda merujuk pada Diogo Dalot yang acap kali selang-seling diplot di kedua sisi lapangan, dan itu menyulitkan bagi nama terakhir. Dorgu jadi satu-satunya rekrutan The Red Devils di bursa transfer musim dingin ini, di mana mereka menuntaskan perekrutan permanen dari Lecce senilai 24 juta pound. Apa yang dikatakan? Tentu saja diperlukan keseimbangan seiring Tyrell Malacia hengkang ke PSV. Dia telah absen panjang, jadi dia perlu untuk berlatih dan ini adalah lingkungan yang tidak tepat baginya, kata Parker. Selama bicara soal Dorgu, Man United harus memainkan dia di kiri. Saran dari sang legenda, saya tidak suka memberitahu bagaimana melakukan tugas mereka ketika mereka telah melakukan itu lebih lama dibanding saya. Tapi saya benar-benar berpikir bahwa mereka perlu memainkan Dorgu di kiri, tegasnya. Sudahi Dalot diplot di kiri, itu sudah jelas. Dalot hampir meringis, dia menjalankan tugasnya dengan baik di sisi kanan dan dia bisa melakukan pekerjaan yang mengagumkan di sisi kiri, tambahnya. Namun, sebagai seorang wingback kiri, Anda harus menambahkan tekanan ekstra dan Dalot kesulitan, ungkas Parker.